Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS mata kuliah Etika Profesi yang berjudul Kode Etik pada Usaha Ayam Geprek Junior Sumbawa. Nah, di sini kelompok kami yang pertama ada Ahmad Saban dan saya sendiri Dedi Kurniawan. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Sudah bisa dilihat sama teman-teman ya. Sini bisnis pada zaman sekarang telah berkembang ya, sangat pesat. Apalagi kalau kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali bisnis-bisnis ya. Mulai dari bisnis makanan, bisnis elektronik, dan masih banyak yang lainnya. Nah, salah satu yang banyak sekarang itu adalah bisnis di bidang kuliner ya. Kuliner olahan dasar ayam. Nah, di sini salah satunya ayam geprek ya. Ayam geprek merupakan salah satu kuliner dari olahan ayam saat ini yang banyak digemari oleh masyarakat. Dengan harga yang cukup terjangkau, biasanya kalau di sekitar Sumbawa biasanya 10.000 sampai 15.000. Kemudian dengan semakin bertambahnya usaha ayam geprek ini, maka perlu adanya suatu kode etik agar menjadi alat untuk menangani resiko bisnis serta menjadi prinsip dan pedoman untuk seluruh karyawan dalam menjalankan suatu usaha. Kemudian di sini ada kode etik usaha ayam geprek junior. Yang pertama itu ada integritas. Di sini integritas dan kejujuran itu sangat diperlukan, khususnya kepada semua karyawan yang ada di ayam geprek junior. Setiap pekerja harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua hubungan dan pekerja dan pelanggan. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Di sini yang dimaksud adalah informasi yang bersifat pribadi dan rahasia mencakup informasi yang dapat menimbulkan kerugian kompetitif terhadap ayam geprek junior, rahasia penjualan, keuangan, dan informasi lainnya yang tidak dapat diungkapkan kepada halayak umum. Nah, gitu ya. Jadi di kebanyakan usaha memang merahasiakan untuk informasi-informasi perusahaannya mereka. Kemudian ada tanggung jawab. Nah, di sini tanggung jawab ini terbagi lagi ya menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada tanggung jawab hukum. Di sini pekerja ayam geprek junior melaksanakan semua kegiatan dan prosedur dalam kerangka undang-undang yang berlaku di tempat ayam geprek junior beroperasi, serta menyerahkan semua informasi yang dibutuhkan dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua itu ada tanggung jawab kepada pelanggan. Nah, untuk kepada pelanggan sendiri, ayam geprek junior menggunakan pendekatan yang difokuskan pada kepuasan pelanggan dan proaktif dalam menanggapi kebutuhan dan permintaan mereka. Nah, itu adalah salah satu kode etik yang banyak diterapkan di kebanyakan usaha ya. Karena sekarang kita tahu usaha semakin banyak dan kita harus berjuang bagaimana agar bisa mempertahankan pelanggan-pelanggan kita dengan cara berperilaku baik kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab kepada pekerja. Nah, di sini adalah tanggung jawab pada pekerja lainnya. Ayam geprek junior memungkinkan para pekerjanya untuk menggunakan hak pribadi mereka secara utuh dan benar. Ayam geprek junior melakukan pendekatan dengan para pekerja dengan kejujuran dan keadilan dan tidak diskriminatif ya tentunya. Itu adalah kode etik yang penting juga kepada sesama pekerja agar tidak terjadinya salah paham antara para pekerja. Kemudian yang keempat ada tanggung jawab kepada pemegang saham. Nah, di sini penting juga ya, selain kepada pekerja atau pelanggan, di sini kita harus tanggung jawab juga kepada pemegang saham.
Nah, mendedikasikan sepenuhnya kepentingan untuk kelangsungan ayam geprek junior yang sejalan dengan tujuan untuk menciptakan nilai bagi mitra ayam geprek junior. Kemudian yang kelima ada tanggung jawab kepada mitra atau pemasok, teman-teman ya. Nah, usaha ayam geprek bertindak sopan dan adil sebagaimana diharapkan dari seorang pelanggan yang baik dan memastikan untuk memenuhi kewajiban dengan tepat waktu. Kami dengan hati-hati menjaga informasi rahasia berkaitan dengan orang-orang, organisasi, dan mitra usaha kami. Nah, selain kepada pelanggan, kepada mitra juga kita harus penting untuk menerapkan kode etik, bersikap baik, dan ramah kepada mitra. Kemudian yang keenam, tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, dan kemanusiaan. Ayam geprek junior menegaskan kepada semua stakeholder, termasuk pekerja, pelanggan, pemegang saham, dan masyarakat. Ayam geprek junior akan melaksanakan usahanya dengan mengindahkan dan peduli terhadap lingkungan. Ayam geprek junior akan melaksanakan strategi-strategi yang membangun bisnis yang sukses dan meraih keuntungan besar untuk semua stakeholder untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian kode etik yang terakhir yaitu benturan kepentingan. Nah, pekerja ayam geprek junior bertanggung jawab untuk menghindari situasi dan berhubungan yang secara nyata dapat melibatkan konflik kepentingan. Pekerja ayam geprek junior tidak diperkenankan menggunakan jabatan mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keluarga dan kerabat dari orang-orang atau perusahaan yang menjadi mitra usaha. Pekerja harus menghindari penggunaan nama dan kuasa ayam geprek junior untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, contohnya ketika kita sebagai atasan di ayam geprek junior, kita bisa mengajak keluarga kita untuk makan setiap hari di sana, tidak ya. Kemudian untuk kesimpulannya, di sini kesimpulannya itu usaha ayam geprek junior adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang kuliner yang berada di kota Sumbawa Besar. Nah, kode etik perlu dibuat agar bisa menjadi prinsip dan pedoman bagi para karyawan di usaha ayam geprek junior dalam melaksanakan segala aktivitas dalam bekerja agar tercipta kondisi yang kondusif dan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Segitu saja untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.